Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat Sabat, semangat pagi bagi kita semua. Pagi ini tentunya kita patut bersyukur dan memuji Tuhan di dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa dan berterima kasih kepada pemirsa yang selalu setia mengikuti channel kami. Harapan kami semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu di dalam Tuhan. Dan jika saudara-saudara merasa terberkati, silakan untuk di-like, di-share video ini kepada orang-orang yang terkasih, agar menjadi berkat juga bagi mereka. Dan bagi saudara-saudara yang baru bergabung di channel kami, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah memilih channel kami. Dan jika berkenan, silakan untuk di-subscribe dan diklik tanda loncengnya untuk berlangganan secara gratis, sehingga pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu ketika kami mengupload video-video terbaru. Saudara-saudaraku, mari kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan saat ini yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Amsal 21 ayat 1 sampai 8. Di sana dikatakan, hati raja seperti batang air di dalam Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan setiap manusia unik adanya. Dia memberikan kita tubuh untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Ironisnya, seringkali manusia tidak memakai anggota-anggota tubuhnya sesuai tujuan yang Tuhan tetapkan. Sebaliknya, kita justru memakainya demi kesenangan dan kenikmatan dalam dosa. Seperti yang digambarkan oleh pengamsal dalam ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi, yaitu sebagai berikut: mata yang congkak, hati yang sombong, lidah yang berdusta, mulut yang suka bertengkar, dan telinga yang ditutup. Dalam hal ini, pengamsal dengan tegas menyebutkan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong adalah dosa. Lidah yang berdusta dan mulut yang suka bertengkar adalah kesia-siaan. Telinga yang tertutup terhadap kesusahan orang lain akan mendapat balasan dari Tuhan. Pertanyaannya, lalu bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Pengamsal mengajarkan kepada kita ada 4 hal yang dapat kita praktekkan dalam hidup ini. Yang pertama, hidup dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, berlaku jujur. Yang ketiga, bersedia diajar. Dan yang keempat, suka memberi. Semoga keempat prinsip firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk menjalani kehidupan kita dari hari ke hari menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan pemurah, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu melalui nafas hidup sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, begitu juga karya ciptaan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu melalui bacaan firman yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 1 sampai 8 yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup
hidup kami di sepanjang hari yang penuh berkat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan yang selalu memelihara hidup kami. Engkau juga Allah kami yang selalu menyediakan kebutuhan kami, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami yang selalu setia menghibur dan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, kesusahan kami, kekecewaan kami, duka cita kami, sakit penyakit dan penderitaan kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di daftar doa, yang tidak sempat hamba-Mu tuturkan satu persatu. Di antara mereka ada yang berduka cita, ada juga yang sedang sakit. Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, karena Engkaulah Allah kami, sumber penghiburan bagi yang berduka dan sumber kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Bapa di surga, kami juga tak henti-hentinya berdoa bagi semua keluarga hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan, dari pemimpin-pemimpin di organisasi sampai kepada anggota-anggota jemaat. Tuhan, jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan menghancurkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Untuk itu Tuhan, perlengkapilah kami semua dengan akal budi, kebijaksanaan panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, serta kesehatan, semangat, dan sukacita surga di dalam pelayanan ini. Di antaranya keluarga Ibu An Balenguru. Bapa, saat ini berfirmanlah melalui bacaan renungan pagi yang hendak dibacakan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Sabtu 27 Februari 2021. Judulnya, kita tidak akan berdusta atau memberikan kesaksian palsu. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum yang ke-9 menuntut dari kita suatu penghargaan yang tidak dapat diganggu-gugat bagi kebenaran yang tepat di dalam segala penyataan, oleh mana tabiat sesama kita manusia mungkin akan dinodai. Lidah yang begitu kecil dikendalikan manusia harus dikekang oleh prinsip ketelitian yang kuat, oleh hukum kasih terhadap Allah dan terhadap manusia. Perkataan bohong dalam segala hal, setiap usaha atau maksud hendak menipu sesama kita tercakup dalam hukum ini. Suatu maksud hendak menipu, itulah yang merupakan dusta. Oleh lirikan mata, gerakan tangan, ekspresi wajah, suatu dusta bisa diadakan secara mantap sama seperti oleh perkataan. Semua ucapan keterlaluan yang disengaja, setiap pernyataan atau sindiran yang dimaksudkan untuk memberikan kesan yang salah dan dibesar-besarkan, bahkan pernyataan dari fakta yang diucapkan sedemikian rupa hingga menyesatkan, semuanya ini termasuk dusta. Hukum ini melarang segala usaha untuk merugikan nama baik sesama manusia oleh penyajian yang salah atau sangka-sangka jahat, oleh laporan palsu atau membawa berita yang tidak benar. Bahkan menyembunyikan kebenaran dengan sengaja yang olehnya mengakibatkan orang lain akan dirugikan adalah pelanggaran hukum yang ke-9. Yesus mengajarkan bahwa kebenaran yang tepat haruslah menjadi undang-undang pembicaraan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Perkataan ini menyalahkan semua ungkapan serta seruan yang tidak berarti dan penjelasan-penjelasan yang mendekati kepada perkataan sia-sia. Mengutuk ucapan-ucapan penipuan, penghindaran kebenaran, ungkapan yang menyanjung, membesar-besarkan, penyajian yang tidak benar dalam perdagangan yang sedang berlaku dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Kata-kata ini mengajarkan bahwa tidak seorang pun boleh berupaya tampil menyelubungi keadaannya yang sebenarnya, atau yang perkataannya tidak menyampaikan perasaan hatinya yang sebenarnya dapat dikatakan berkata yang benar. Segala sesuatu yang dilakukan orang-orang Kristen haruslah jelas seperti sinar matahari. Kebenaran berasal dari Allah.
Penipuan dalam segala bentuknya yang sangat banyak berasal dari iblis. Kita tidak dapat membicarakan kebenaran kecuali pikiran kita selalu dituntun oleh Dia yang adalah kebenaran. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu untuk nasihat-Mu bagi kami melalui bacaan renungan pagi yang sudah kami dengarkan bersama. Kami diingatkan bahwa berbohong itu bukan hanya yang kami ketahui saja, yaitu kata-kata yang tidak jujur. Melainkan berbohong itu juga dapat terjadi melalui lirikan mata, gerakan tangan, atau ekspresi wajah. Begitu juga kata-kata sanjungan yang tidak benar yang dilakukan hanya karena ada maksud terselubung. Bapa, tolong kami Bapa, biarlah roh Tuhan dapat selalu menuntun kami agar kami dapat mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak, agar terang kami sebagai orang-orang Kristen dapat terlihat jelas. Bapa di surga, di sepanjang hari ini kami percaya berkat-berkat-Mu yang limpah akan tercurah bagi kami, terlebih berkat-berkat rohani. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.